Jadi kalau kita bicara piutang nanti cara penyisihan piutang di pemerintah itu membagi piutang itu menjadi 4 klasifikasi ya, klasifikasi piutang ya, klasifikasi piutang dilihat dari ketertagihannya. Yang pertama adalah piutang lancar gitu ya, piutang yang apa belum jatuh tempo itu masuk ke piutang lancar nanti cadangannya adalah 5 per mil atau 0,5%. Yang kedua adalah piutang yang kurang lancar. Piutang yang kurang lancar itu piutang yang sudah jatuh tempo, keluar surat tagihan, kemudian sampai 1 bulan dia belum dibayar, maka dia masuk kategori kurang lancar. Nanti penyisihannya adalah 10%. Kemudian yang berikutnya adalah piutang yang diragukan. Yang kalau diragukan berarti sudah ditagih yang kedua dia belum bayar. Nah, 1 bulan setelah tagihan yang kedua dia belum bayar, maka dia masuk piutang yang diragukan. Nah, gitu. Kemudian berapa persentase cadangannya? 50%. Kemudian kalau sudah itu lagi nanti keluar tagihan ketiga. Nah, pada saat sudah kena tagihan ketiga dan juga belum bayar gitu ya, sudah lewat 1 bulan belum bayar, kemudian atau piutang yang sudah diserahkan kepada DJKN, maka dia masuk ke dalam piutang macet. Maka ininya cadangannya adalah 50%, gitu ya. Nah, kemudian cara mencatat akuntansi piutang pada dasarnya sama. Cara mencatat akuntansi piutang, pertama pada saat munculnya piutang, katakanlah ada SKP dan lain sebagainya, berarti kita catat piutang. Katakanlah kalau SKP berarti pajak, piutang pajak pada pendapatan pajak LO, gitu ya. Hanya dicatat di buku akrual saja. Kemudian nanti pada saat apa namanya mencatat BDM expense ya atau mencatat apa namanya cadangan piutang berarti catatannya beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang sebesar sebesar apa namanya hitung-hitungan ya hitung-hitungan yang dilakukan berdasarkan pada tadi aging schedule itu tadi. Oke, itu kira-kira. Oke, itu apa namanya materi terkait dengan pertemuan yang kemarin ya, pertemuan yang kemarin. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bicara mengenai pendapatan dan beban. Oke, namun demikian sebelum kita bicara pendapatan dan beban, saya akan ambil presensi dulu, minta tolong untuk teman-teman yang masih off kamera, minta tolong di-on-kan dong kalau bisa. Oke. Masih ada yang off, Gabriel. Gabriel masih off nih. Oke, saya coba print screen ya. Saya coba print screen. 3, 2, kasih senyum yang paling ini. 3, 2, 1. Oke, saya taruh dulu di sini. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, 3, 2, 1. Oke, saya simpan dulu. 445 ya. Iya, Pak. Pertemuan ketiga. 445 pertemuan ketiga. Saya simpan dulu. Ini biar tidak lupa. Nanti soalnya kalau lupa tahu-tahu udah ditutup aja nih sama portalnya. Ini sudah hadir semua ya, sudah saya presensikan biar hadir semua.
Oke. Bentar. Tunggu bentar ya. Oke, ya sudah. Kalau gitu kita lanjut lagi. Oke, jadi di pertemuan ketiga ini kita akan bahas mengenai belanja dan beban. Nah, mungkin sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak kira-kira apa bedanya belanja dan beban? Apa sih bedanya belanja dan beban itu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oke, kalau gitu saya tunjuk deh. Laif, apa itu ya? Bedanya belanja dan beban Laif. Eh, Kalau belanja itu dia pasti ngeluarin kas dari kas umum negara dan mengurangi saldo anggaran lebih atau SAL. Hmm. Kalau beban itu adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang timbul akibat suatu transaksi Hmm. yang berdampak pada penurunan ekuitas, Pak. Oke, jadi kalau belanja itu adalah pengeluaran kas ya, pengeluaran kas dan yang mengurangi saldo anggaran lebih SAL, gitu ya. Nah, kira-kira kuncinya di situ. Kemudian kalau beban, nah beban itu ya bisa penurunan manfaat ekonomi dan lain. Nah, tapi intinya kalau beban itu memang bisa penurunan, bisa penggunaan, bisa macam-macam itu ya. Tapi intinya kalau kita bicara beban, intinya bahwa nanti beban itu konsekuensinya adalah ya beban ya. Beban itu konsekuensinya adalah akan menurunkan ekuitas, bukan SAL. Kalau belanja itu SAL, kalau beban itu adalah ekuitas, itu ya. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Mbak Laif itu bahwa beban pada dasarnya adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa ya kan atau biaya yang timbul. Contohnya penurunan manfaat ekonomi itu misalnya kita menggunakan aset tetap kita gitu ya. Nah, atau kalau bicara biaya yang timbul dari transaksi ya misalnya kita bayar listrik gitu kan. Nah, itu seperti itu. Oke. Oke, makasih Mbak Laif ya. Oke, saya akan coba share screen dulu. Share screen. Oke, sip. Oke, sudah kelihatan nih. Eh, jadi kita akan bahas mengenai pengertian, klasifikasi, pengakuan, dan lain sebagainya ya. Nah, referensinya nanti Anda bisa lihat nih ya, di PP 71 gitu ya. Kemudian di PMK 225 tahun 2019 atau yang terbaru adalah 234 tahun 2020 tentang kebijakan akuntansi dan PMK 212 tahun 2019 tentang jurnal akuntansi pemerintah dan keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor 211 tentang kodifikasi dan segmen bagian akun standar. Nah, itu nanti
lihat sendiri ya referensinya. Nah, kita lihat nih pengertian atau definisi. Nah, ini tadi sudah disebut oleh Mbak Laif ya, bahwa yang namanya belanja adalah penurunan atau pengeluaran gitu ya, pengeluaran dari rekening kas. Jadi kalau belanja itu cash basis, maka otomatis ada uang kas yang keluar gitu ya, yang mengurangi saldo anggaran lebih. Nah, kemudian kalau beban ini penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya gitu ya, yang nanti ya kan otomatis dia akan mengurangi ekuitas itu. Jadi nanti akan mengurangi ekuitas. Larinya adalah ke ekuitas itu. Itu adalah apa namanya? Beban. Oke, lanjut ya. Nah, sebenarnya kemarin sudah sempat ya bahwa nanti belanja dan beban itu akan diklasifikasikan ya. Klasifikasi beban dan belanja kemarin ada klasifikasi organisasi, ada klasifikasi apa lagi ya? Kalau klasifikasi belanja kemarin ada apa aja? Ada klasifikasi organisasi, ada klasifikasi apa lagi? Fungsi sama Fungsi, ekonomi. Pak. Fungsi, ya kan? Ada 11 fungsi kan ya? Ada klasifikasi fungsi dan yang terakhir ada klasifikasi ekonomi atau jenis belanja. Nah, di dalam laporan keuangan kita, klasifikasi yang digunakan adalah klasifikasi ekonomi. Nah, jadi laporan keuangan kita yang muncul klasifikasi ekonomi. Organisasinya tidak muncul di laporan keuangan, munculnya di judul depan atas itu kan. Nah, jadi misalnya Kementerian Keuangan gitu ya, Kementerian Keuangan di sana. Jadi yang muncul di laporan keuangan itu adalah nanti klasifikasi ekonomi, yaitu berdasarkan pada jenis belanjanya. Jenis belanja kita mengenal ada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Tiga jenis belanja ini, yang tiga jenis ini ya, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, ini ada di KL, ya kan. Nah, kemudian ada belanja lainnya atau belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bansos, dan belanja lain-lain, ini ada di BUN. Jadi ini ada di BUN. Kalau yang atas ada di KL. Tapi kalau kita bicara pemerintah Indonesia secara keseluruhan itu belanjanya ini, gitu kan. Nah, kemudian nanti belanja itu ada yang langsung menjadi beban, ada yang tidak, gitu ya. Jadi kalau kita bicara belanja pegawai nanti akan menjadi beban pegawai, gitu ya. Belanja barang-barang itu akan menjadi beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Tapi kalau belanja modal, nah ini belanja modal tidak serta-merta menjadi beban, ya kan? Dia tidak menjadi beban terlebih dahulu, tetapi belanja modal ini nanti akan menghasilkan yang namanya aset, ya kan? Baik itu aset tetap maupun aset lainnya. Intinya belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh aset yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, gitu ya. Nah, apakah itu aset tetap atau aset lainnya bisa saja, gitu kan ya. Aset lainnya itu misalnya software kan itu. Nah, kemudian kalau belanja bunga nanti akan menjadi beban bunga. Belanja subsidi menjadi beban subsidi, belanja hibah menjadi beban hibah, belanja bantuan sosial menjadi beban bansos. Nah, kemudian belanja lain-lain menjadi beban lain-lain. Nah, kemudian juga sebetulnya selain belanja ini ya di pemerintah pusat juga ada yang namanya TKDD. Nah, transfer ke daerah dan dana desa. Transfer ke daerah dan dana desa otomatis nanti ini akan menjadi belanja transfer gitu ya. Menjadi beban transfer gitu ya. Transfer ke daerah dan dana desa. Kemudian tadi dari belanja modal ya, belanja modal jadi aset, nanti aset setelah digunakan dia mengalami penurunan manfaat ekonominya. Maka akan muncul atau akan menjadi yang namanya beban penyusutan dan amortisasi. Kemudian terkait dengan piutang juga tadi ya, karena kita akan menyajikan sebesar net realizable value, maka ada beban piutang tak tertagihnya, ini kita masukkan di sini. Kira-kira kalau kita lihat klasifikasi belanja dan beban di pemerintah pusat itu seperti itu ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kevin gimana, Vin? Bisa, Vin? Bisa Pak, masih aman. Oke, Dina gimana, Din? Aman, Pak. Oke, Iin aman, In? Aman, Pak. Oke, nah kapan suatu belanja? Nah, ini hanya ilustrasi saja ya. Jadi kalau kita bicara suatu belanja itu nanti kan klasifikasinya tadi ya, ada belanja pegawai, ada belanja barang, ada belanja modal, ada belanja bunga, belanja bansos dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara belanja bunga gampang, jelas belanja yang dibayar untuk membayar bunga. Nah, itu adanya di BUN. Kemudian ada belanja hibah itu juga jelas gitu kan ya. Ada belanja bantuan sosial juga dalam rangka penanggulangan masalah-masalah sosial. Nah, seringkali di KL itu kita bingung, ini masuk ke belanja barang atau ke belanja modal. Kalau ke belanja pegawai jelas ya. Belanja pegawai itu adalah belanja yang diberikan kepada pemerintah kepada pegawai sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan ya. Nah, kemarin waktu di Pemda, masih ingat nggak belanja pegawai ada apa aja tuh ya? Ada langsung dan tidak langsung ya? Iya nggak? Ada belanja pegawai langsung dan tidak langsung. Bedanya Iya, apa Pak. nih belanja pegawai langsung dan tidak langsung? Christopher, apa ketopper? Iya, Pak. Apa bedanya belanja pegawai langsung dan tidak langsung waktu kita belajar di Pemda? Kalau belanja tidak langsung itu hanya dianggarkan dari SKPKD, Pak. Belanja tidak langsung yang dianggarkan dari SKPKD. SKPKD. Kalau belanja langsung? Belanja langsung itu kayak contohnya itu kayak belanja pegawai, belanja jasa dan barang dan jasa itu. Okay. Atau membantu Niken. Apa belanja pegawai langsung dan tidak langsung? Bedanya di mana Niken? Belanja langsung itu yang langsung berkaitan dengan suatu kegiatan, Pak. Kalau yang langsung dengan berkaitan dengan kegiatan. Contohnya apa Niken kemarin? Belanja pegawai. Contohnya belanja pegawai untuk apa gitu misalnya? Untuk bayar apa? Bayar kerja pegawai. Ya, kalau yang langsung berarti terkait dengan kegiatan. Contohnya adalah pembayaran honorarium, gitu ya. Honorarium pegawai itu masuk ke belanja langsung. Nah, belanja yang tidak langsung adalah belanja pegawai yang dibayar untuk kalau yang tidak langsung. Silvi, tahu? Kalau belanja pegawai tidak langsung dibayar untuk apa, Silvi? Sebentar, Pak. Yang di pemerintah daerah ya, di pemerintah pusat tidak akan ditemukan istilah itu. Nah, ini saya hanya merefresh kemarin saja ya. Masih ingat? Ingat lupa? Atau mungkin bisa dibantu sama yang lain? Umar mungkin, Mar. Atau Adit ya, Adit. Belanja tidak langsung itu mungkin contohnya honor ketika seminar gitu Pak, mengajar di suatu seminar. Honor. Kalau honor berarti dia langsung dengan kegiatan, maka dia masuk ke belanja langsung, honorarium. Nah, kalau yang tidak langsung itu adalah belanja gaji dan tunjangan. Kalau gaji dan tunjangan itu kan tidak langsung terkait dengan kegiatan yang mana. Nah, nanti di pemerintah pusat, kenapa saya ingin mengulas kembali adalah biar Anda tidak confuse ya.
nanti di pemerintah pusat tidak ada lagi belanja pegawai langsung dan tidak langsung. Ya, hanya ada istilah belanja pegawai. Harusnya di pemerintah daerah dengan ketentuan yang baru juga tidak ada langsung dan tidak langsung. Di pemerintah pusat yang namanya belanja pegawai itu adalah belanja yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan. Honorarium gimana? Kalau honorarium di pemerintah itu tidak disebut sebagai belanja pegawai. Masuknya ke belanja barang. Maksudnya ke belanja barang dan jasa, gitu ya. Jadi honorarium itu di pemerintah pusat nanti dicatatnya di belanja barang dan jasa, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih yang agak rumit ini kadangkala ada pengeluaran ini masuk kategori ke belanja barang atau belanja modal, gitu ya. Kuncinya belanja modal adalah belanja yang menghasilkan aset yang lebih dari 1 tahun, gitu ya. Nah, itu seperti itu kuncinya. Nah, sehingga kalau belanja-belanja tersebut tidak menghasilkan aset yang lebih dari 1 tahun, maka otomatis bukan sebagai belanja modal. Misalnya, Anda membeli perlengkapan, katakanlah perlengkapan untuk kebersihan, ya, misalnya beli pel, beli apa, maka karena dia perlengkapan untuk kebersihan yang masa manfaatnya kurang 1 tahun, maka dia masuk ke belanja barang, gitu ya. Nah, belanja modal ini untuk mencatat yang lebih dari 1 tahun, gitu ya. Nah, itu pun nanti ternyata tidak semua belanja yang lebih dari 1 tahun masuk ke belanja modal. Dia bisa masuk ke belanja modal apabila lebih dari 1 tahun dan memenuhi batas minimum kapitalisasi. Nah, kalau dia tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi, ya tidak. Nah, makanya di sini nih. Misalnya nih ya, ada pemeliharaan antara belanja barang dan belanja modal dalam pengadaan ini ya, atau pengadaan awal nih. Maka kita lihat memenuhi kriteria pengakuan aset tetap atau aset lainnya atau tidak. Nah, kalau kita bicara memenuhi kriteria aset tetap, berarti dia mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, gitu kan. Apabila jawabannya tidak, berarti otomatis dia belanja barang, ya kan. Nah, nanti tinggal belanja barangnya disesuaikan belanja barang yang mana, gitu kan. Apakah belanja barang persediaan atau barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, gitu ya. Nah, kemudian kalau jawabannya iya, dia memenuhi kriteria aset, berarti masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Maka dicek lagi, apakah dia memenuhi batas minimum kapitalisasi? Kalau tidak, maka otomatis masuk ke belanja barang, ya kan. Tetapi kalau dia memenuhi batas minimum kapitalisasi, maka dia masuk ke belanja modal, ya, sesuai dengan peruntukannya, bisa modal tanah, modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, Izin Pak, sebelum ya silakan, ada mau tanya? izin bertanya Pak. Monggo. Misalkan kalau dia beli barangnya itu Pak secara lamsam gimana ya Pak? Apakah diporsi untuk persatuan atau gimana Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Siapa yang membantu menjawab? Lamsam purchasing atau pengadaan secara gabungan, gitu ya. Bagaimana seandainya pembelian barang secara gabungan? Oke, kadang-kala kita begini nih, beli komputer, ya kan, beli komputer 1 paket, isinya komputer, printer, dan mejanya, kan itu. Meja kursi misalnya, gitu ya. Bagaimana kalau ada seperti itu? Maka kalau seperti itu benar sekali bahwa nanti harus dialokasikan ke masing-masing barang. Nah, jadi kalau kita bicara tadi katakanlah komputer itu ada komputernya, gitu ya. Ada komputer, kemudian ada printer, gitu ya. Ada printer, dan yang ketiga misalnya ada meja. Nah, katakanlah bahwa Anda beli ini harganya totalnya katakanlah 12 juta. Misalnya totalnya 12 juta. Nah, totalnya 12 juta. Nah, maka 12 juta ini harus dialokasikan ke sini, ke komputer, ke ini. Nah, ternyata 12 juta itu adalah harga tawar-menawar, gitu ya. Harga tawar-menawar.
harga sebelum tawar-menawar itu ternyata harganya begini. Misalnya komputer, ya kan, komputer itu harganya katakanlah 10 juta. Misalnya harga yang tertera list price-nya. Ini komputer. Kemudian printer misalnya 2 juta, gitu kan ya. Kemudian selain printer ada meja 3 juta. Totalnya berapa nih? 15. Nah, totalnya 15, tapi Anda bayar cukup 12 karena belinya paket. Nah, maka bagaimana alokasinya? Maka alokasi yang dialokasikan adalah 12. Sehingga Anda harus mengalokasikan ke komputer ini sama dengan 10 per 15 kali 12. Berarti berapa untuk komputer? 10 per 15 kali 12. Nah, ini bagi 5, 3, ini bagi 5, 4, gitu ya. Nah, berarti 40 bagi 3, gitu ya. Sorry. Ini sorry kok bagi 5. Ini bagi 3, 5, ini bagi 3, 4. Berarti kan 40 dibagi 5, berarti dapat berapa? 2,666 Pak. Kok 2,6? 8, Pak. 8 ya. Ya. Ini 8 juta, gitu ya. Nah, kemudian untuk printernya berarti 2 per 15 kali 12 kan itu ya. Ini bagi 35, ini bagi ini 4, berarti 8 dibagi 5. Nah, ini begitulah kira-kira seperti itu ya. Jadi lump sum processing seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kembali ke sini ya. Jadi kapan sih suatu belanja itu diakui? Nah, ini titik pengakuannya, ingat bahwa kalau kita bicara belanja, titik pengakuannya adalah ini, SP2D. Ada yang belum tahu singkatan SP2D? Oh, berarti udah tahu semua ya. Apa itu SP2D, Lutfi? Surat perintah pencairan Oke. dana. Surat perintah pencairan dana. Dana. Surat perintah pencairan dana. SP2D. Siapa yang ngeluarin kira-kira? Bun ya Pak. Bun. Jadi yang mengeluarin Bun. Dalam hal ini dikeluarin oleh KPPN. Ya, KPPN itu sebagai kuasa Bun. Ya, jadi Bun itu kan Menteri Keuangan. Kan nggak mungkin Menteri Keuangan bikin SP2D ngetik-ngetik kayak gitu ya. Jadi dikuasakan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu nanti kantor ininya operasionalnya itu KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Jadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Jadi nanti dikeluarkan oleh KPPN. Nah, ingat ya, proses belanja itu pertama ya kan, Anda punya, kalau KL Anda punya DIPA. Nah, kemudian dari DIPA itu mestinya Anda buat komitmen ya kan. Nah, DIPA itu anggaran, Anda buat komitmen. Kemudian setelah itu komitmen itu berarti perjanjian. Ini perjanjian supplier pengadaan barang dan jasa. Kemudian setelah itu Anda akan terima barang ya kan. Terima barang. Di sini muncullah berita acara serah terima. Setelah terima barang, maka nanti akan ada penagihan dari supplier. Nah, jadi setelah barangnya masuk, baru supplier nagih. Setelah supplier nagih, maka di satuan kerja akan membuat yang namanya SPP. Surat permintaan pembayaran. Nah, nanti SPP kemudian berikutnya, setelah SPP itu diteliti, dan diverifikasi, nah nanti akan dibuatkan SPM, surat permintaan membayar, atau SPM ya akan. Nah, baru setelah itu SPM dikirim ke KPPN, nanti KPPN akan mengeluarkan SP2D. Nah, kalau proses seperti ini Anda sudah belajar ya di pengelolaan keuangan negara, sudah ya? Sudah ya. Jadi
Kira-kira prosesnya seperti itu. Jadi dari DIPA, kemudian nanti kita buat komitmen, kemudian nanti kita terima barang, nah, kemudian terima barang baru kita proses pembayaran, buat surat permintaan pembayaran, kemudian baru bikin SPM. Nah, jadi SPM ini akan ditandatangani oleh KPA ya, oleh kuasa pengguna anggaran gitu ya. Jadi nanti ada petugas yang menyiapkan SPM ya kan. Biasanya di bawah Subak Keuangan itu ya. Dan Subak Keuangan itu sebagai verifikator SPM-nya. Kalau Subak Keuangan sudah memverifikasi, nanti dikasih ke KPA, KPA tanda tangan, baru setelah itu dikirim KPPN. Nanti KPPN akan menerbitkan yang namanya SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana. Nah, pada saat SP2D keluar inilah sebetulnya uang itu keluar. Ya, uang itu keluar, gitu ya. Jadi SP2D itu adalah dokumen pencairan uang, surat perintah pencairan dana, gitu ya. Jadi pencairan uang. Nah, ingat ya bahwa SP2D itu ada dua tipe ya. Ada SP2D LS dan ada SP2D UP. UPGUTU gitu ya. UPGUTU itu satu paket. Kalau LS artinya, kalau LS berarti ini langsung dibayar seperti ini prosesnya. Kalau LS berarti langsung dibayar oleh KPPN melalui SP2D ini. Tapi kalau pakai UP atau pakai uang persediaan, sebetulnya uangnya dari KPPN dikasih ke bendahara. Jadi dikasih ke bendahara. Dari KPPN dikasih ke bendahara, kemudian nanti bendahara yang akan bayar. Nah, maka pembayaran itu menggunakan yang namanya UP kalau tadi itu tadi ya. Oke. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita bicara belanja, nah belanja dengan LS, kalau belanja dengan LS berarti asumsi udah langsung dibayar ya. Nah, belanja dengan LS maka SP2D menjadi pedoman pedoman pengakuan belanja. Tetapi kalau dengan UP, maka uangnya sudah keluar, tapi keluarnya ke siapa? Keluarnya ke bendahara pengeluaran. Jadi bendahara pengeluaran terima dulu. Sehingga pada saat uang di bendahara pengeluaran, udah terjadi belanja belum? Jawabannya belum. Nah, jadi pada saat uang keluar ke bendahara pengeluaran, itu berarti belum terjadi pengeluaran, hanya uangnya dipegang bendahara pengeluaran. Maka otomatis untuk belanja yang menggunakan uang persediaan itu tidak diakui pada saat SP2D keluar, karena SP2D keluar itu SP2D ngasih uang kepada bendahara. Tetapi belanja ini diakui pada saat si KPA atau kuasa pengguna anggaran, nah itu sudah meminta pengesahan. Nah, dan nanti begitu disahkan oleh BUN atau oleh kuasa BUN, ya berarti oleh KPPN, inilah baru dicatat belanjanya. Jadi pengakuan belanja secara umum kalau LS, maka pada saat keluar SP2D, tapi kalau kita bicara menggunakan UP, maka diakui pada saat ada pengesahan dari BUN. Nah, biasanya pengesahan dari BUN itu nanti akan keluar juga yang namanya SP2D GU, ganti uang persediaan, itu ya. Jadi kalau begitu untuk uang persediaan maka nanti diakuinya pada saat pengesahan dan keluar SP2D GU. Itu kira-kira seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan. Kapan diakuinya? Ya kan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah lanjut ke beban. Nah, kalau tadi bicara belanja itu katanya adalah yang mengurangi SAL, pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi SAL. Sementara kalau beban itu adalah penurunan manfaat ekonomi atau terjadinya penurunan potensi jasa gitu ya, atau munculnya biaya. Nah, maka kapan suatu beban diakui? Maka beban diakui pada saat kita tahu terjadi penurunan manfaat ekonomi atau jasa. Yang kedua, pada saat kita mengkonsumsi aset dikonsumsi, gitu kan? Aset digunakan.
atau pada saat timbulnya kewajiban. Nah, sebetulnya kita sudah mengonsumsi jasa dari orang lain belum bayar, maka timbulnya kewajiban. Nah, itu. Jadi pengakuan beban ada 3 titik. Ya, titik pertama adalah pada saat penurunan manfaat ekonomi, titik kedua adalah pada saat terjadi konsumsi aset, dan titik keempat adalah pada saat timbulnya kewajiban. Nah, penurunan manfaat ekonomi contohnya apa tadi? Net realizable value. Jadi piutangnya ternyata ada yang tidak bisa ditagih, berarti nilai ekonominya turun. Nah, atau misalnya aset kita gunakan. Nah, aset kita gunakan berarti values-nya itu turun. Nah, berarti di sini. Kemudian kalau konsumsi, nah contohnya persediaan kita gunakan. Nah, persediaan kita gunakan, kita bayar gaji gitu ya. Ini berarti terjadi konsumsi aset. Kita bayar gaji, kita bayar subsidi dan lain sebagainya, itu terjadi konsumsi aset. Nah, atau pada saat kita muncul kewajiban di kita. Ini sebetulnya hampir sama dengan konsumsi jasa gitu ya. Hanya saja bedanya kalau di sini adalah konsumsi konsumsi aset tetapi kita belum membayar sehingga muncul tagihan. Jadi biasanya kayak listrik, telepon dan lain sebagainya. Ini adalah bagian yang ketiga ini, timbulnya kewajiban. Nah, timbulnya kewajiban, kenapa kok kewajiban muncul? Karena kita sudah memperoleh jasa, kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi pengakuan beban dan belanja sudah ya. Belanja diakui pada saat, kalau belanja diakui udah jelas. Pada saat keluar uang today, cash itu kan. Nah, kalau beban diakui ada 3 titik, yaitu adanya penurunan manfaat ekonomi, yang kedua adanya konsumsi aset, dan yang ketiga adalah munculnya atau timbulnya kewajiban. Nah, itu ya. Nah, kemudian bagaimana seandainya belanja yang sudah kita lakukan terjadi pengembalian? Mungkin enggak terjadi pengembalian belanja. Bisa jadi. Kenapa kok terjadi pengembalian belanja? Karena bisa jadi kita bayarnya kelebihan. Contoh misalnya. Contoh, Anda misalnya mau bayar katakanlah sewa gitu ya, bayar sewa atau katakanlah bayar gaji saja, bayar gaji biar senang nih. Anda bayar gaji misalnya. Harusnya Anda bayar gaji misalnya harusnya Anda bayar gaji 12 juta. Ternyata Anda tulisnya 21 juta. Berarti kan kelebihan tuh. Ya. Anda bayarnya 21 juta karena sudah sambil ngantuk-ngantuk harusnya 12 juta dibayar 21 juta. Lumayan ini selisihnya berapa nih? 9 juta gitu kan. Nah, maka otomatis ini nanti kalau diketahui bahwa ini ada kelebihan, maka yang kelebihan itu wajib mengembalikan. Nah, wajib mengembalikan ya. Wajib mengembalikan. Itu yang memperoleh kelebihan wajib mengembalikan. Nah, seandainya ada pengembalian belanja, maka bagaimana treatment akuntansinya? Nah, seandainya ada pengembalian belanja, bagaimana treatment akuntansinya? Maka dilihat, apakah belanja itu diketahui di tahun yang sama? Atau pengembalian belanja tahun anggaran berjalan, nah, di tahun yang sama. Kalau di tahun yang sama, otomatis akan mengurangi belanjanya. Ya, kita sudah catat belanja 21 tadi. Yang benar adalah 12. Berarti kita harus kurangi 9. Berarti belanja dikredit. Belanja dikredit 9. Nah, karena belanja normalnya di debit. Belanja saldo normalnya di debit. Maka kalau kita kurangi berarti harus dikredit 9. Belanja katakanlah belanja gaji. Berarti gaji berkurang 9 gitu ya. Nah, itu. Jadi seperti itu kira-kira. Itu kalau terjadi di tahun yang sama. Tetapi kalau tahun yang lalu bagaimana? Nah, kalau tahun yang lalu, maka kita lihat tahun lalu apakah buku sudah ditutup? Kalau buku belum ditutup, maka kita bisa menggunakan ini. Jadi ke beban gaji. Tapi kalau sudah ditutup, nah biasanya sih udah kalau sudah ditutup, maka otomatis ini sudah di-close. Belanja ini di-close kemana nih?
Nah, biasanya di closing kan ya, di close-nya itu ke saldo anggaran lebih. Maka otomatis pengembalian belanja ini di close ke saldo anggaran lebih. Nah, karena sudah di close ke sini, maka pengembalian belanja yang dilakukan atau yang dihasilkan dari belanja tahun lalu akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Jadi di tahun sekarang dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Itu ya. Itu kira-kira. Nah, jadi kalau belanja dikembalikan di situ. Walaupun sudah di closing di SAL, ini kita tidak menggunakan akun SAL ya. Artinya tidak menggunakan perbaikan SAL, saldo awal SAL enggak. Tapi kita catat sebagai pendapatan lain-lain. Oke. Jadi kalau apa? Kalau tahun yang berjalan kreditnya adalah belanja, tapi kalau tahun yang lalu kreditnya adalah pendapatan lain-lain. Debitnya apa? Debitnya mestinya diterima dari entitas lain, gitu kan ya? Atau ditagihkan, bisa diterima atau bisa ditagihkan, gitu ya. Kalau pendapatan secara umum biasanya adalah ditagihkan dari entitas lain. Tapi kalau di sini yang beban gaji, maka beban gaji itu adalah ditagihkan dari entitas lain, itu ya, seperti itu. Jadi ditagihkan dari entitas lain pada beban gaji. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bicara pengakuannya sudah, berikutnya adalah pengukuran. Diukur itu berarti bicara berapa nilai yang akan diatribusikan, berapa nilai yang akan diletakkan, lekatkan, ya kan. Kalau bicara atribut, nah, Anda mungkin waktu SMA dulu sekolah ya, oh ada pramuka, ada atributnya, ada macam-macam gitu ya. Nah, atribut itu adalah tempelan-tempelan gitu ya. Nah, tempelan di baju itu namanya atribut biasanya. Nah, kalau kita bicara akuntansi, atribusi atau atribut itu adalah berapa nilai yang ditempelkan pada pada akun tertentu. Kalau bicara beban, pengukuran beban berarti berapa nilai yang akan ditempelkan di beban tersebut atau berapa nilai yang akan dijadikan dasar untuk pengukurannya. Nah, secara umum, nih, kalau beban pegawai berarti sebesar, kalau kita bicara beban pegawai, berapa sih beban pegawai yang akan diatribusikan atau yang akan dicatat ya sebesar nilai nominal. Sebesar nilai nominal. Nilai nominal dari dokumen yang ada. Nah, kalau beban pegawai berarti dokumennya apa? Dokumen pembayaran gaji. Ya. Jadi, sebesar itu mestinya. Jadi sebesar nilai nominal yang ada di situ. Dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian. Misalnya daftar gaji dan lain sebagainya. Secara umum seperti itu. Kecuali ada beban gaji yang belum dibayar. Kalau ada beban gaji yang belum dibayar, maka juga akan dicatat sebesar nilai yang nanti akan dibayar. Itu kan catatannya adalah beban gaji pada utang gaji. Nah, kalau beban persediaan, maka otomatis berapa nilai yang akan diatribusikan untuk beban persediaan? Berarti kita bicara berapa nilai persediaan yang digunakan. Berarti kita bicara berapa nilai persediaan yang digunakan. Nah, itu. Nilai persediaan yang digunakan bisa dihitung saldo awal ditambah pembelian dikurangi dengan saldo akhir. Ketemu adalah persediaan yang digunakan. Kemudian untuk beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan barang dan jasa tersebut. Untuk pemeliharaan pada prinsipnya sama, resume pemeliharaan itu ya, berapa yang ditagih. Kemudian untuk beban yang lain ya, misalnya di sini ada beban
bansos, ada beban perjalanan dinas itu ya, ada beban barang yang diserahkan kepada masyarakat. Nah, kalau kita bicara bansos berarti ya sebesar resume tagihannya itu tadi. Begitu juga dengan perjalanan dinas juga sama. Gitu ya. Nah, kalau beban barang yang diserahkan kepada masyarakat berarti sebesar dari nilai barang yang diserahkan kepada masyarakat. Oke. Untuk penyusutan beban pengukurannya, untuk pengukuran beban penyusutan ya berdasarkan pada perhitungan. Nah, tinggal tergantung metodenya. Metode penyusutan ada apa saja? Made Sanjaya, kalau di pemerintah ada apa aja nih Made? Iya, metode penyusutan yang ada di pemerintah ada apa aja, Made? Yang paling lazim itu adalah garis lurus. Tapi yang metode lain ada di standar yang lazim digunakan. Suaranya putus-putus. Di tempat lain putus-putus nggak nih? Sama, Pak. Sama, Pak. Oh, sama. Oke. Ya, mungkin ada yang bantu. Siapa nih? Abrizal. Ya, Pak, kalau untuk penyusutan itu ada 3. Ya. Satu frekuensi metode, saldo menurun ganda dan produksi. Iya, di tempat saya juga agak putus-putus ya. Tapi intinya untuk metode penyusutan hampir sama dengan di komersil ya. Yang pertama ada garis lurus, yang kedua ada saldo menurun berganda, dan yang ketiga ada unit production. Nah, untuk jumlah angka tahun di pemerintah tidak mengenal metode penyusutan dengan jumlah angka tahun, gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk beban penyisihan tadi sudah saya jelaskan di awal. Untuk beban penyisihan maka dihitung berdasarkan perhitungan aging schedule ya, yang tadi 5 per mil gitu kan, 10%, 50% dan 100%. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu terkait dengan perlakuan spesial atau special treatment itu ya. Nah, yang pertama adalah bahwa beban persediaan itu tidak memperhitungkan persediaan yang diperoleh dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemda, dan persediaan yang diperoleh dari belanja bantuan sosial. Nah, karena kalau nanti barang ini diserahkan kepada masyarakat, namanya beban barang yang diserahkan kepada masyarakat. Kalau barang ini dalam bentuk bansos, bantuan sosial, namanya beban bansos. Nah, sehingga beban persediaan ini relatif adalah persediaan yang kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari gitu ya. Hibah aset tetap yang dimiliki pemerintah yang sebelumnya dibeli dengan jenis belanja modal, maka ketika aset tetap tersebut diserahkan kepada masyarakat tidak dicatat sebagai belanja atau beban hibah. Melainkan dicatat sebagai beban dari kegiatan non-operasional. Jadi ceritanya begini, kita beli komputer dengan belanja modal, kemudian kita pakai. Sudah 3 tahun, komputernya kita serahkan kepada masyarakat atau kepada Pemda. Maka penyerahan barang dalam bentuk seperti itu tidak dicatat sebagai beban hibah, tapi dicatat sebagai beban dari kegiatan non operasional. Kenapa? Karena itu tadi, karena belanjanya sudah dicatat sebagai belanja modal dan sudah kita gunakan, itu ya. Jadi kalau barang yang sudah kita gunakan kita hibahkan, nanti tidak dicatat sebagai beban hibah. Oke. Pengukuran belanja. Belanja diukur berdasarkan azas bruto sebesar nilai nominal, ya kan, dari SPM atau SP2D. Kalau belanja gampang ya. Ingat bahwa yang dipakai adalah azas bruto. Jadi nanti jangan sampai digunakan atau dicatat sebesar azas neto gitu ya.
Kalau bruto berarti kalau misalnya katakanlah nih belanja pegawai misalnya ada 10 juta. 10 juta. Nah, kemudian biasanya setelah itu dipotong nih, ada potongan misalnya BPJS, misalnya BPJS 100.000. Nah, sehingga totalnya menjadi 9.900.000. Nah, maka berapa belanja pegawainya? Adalah tetap sebesar 10 juta gitu ya. Yang 100 itu kan kewajiban pegawai ya. Nah, itu nanti yang mencatat atau yang mengadministrasikan yang 100 ini adalah sebetulnya pegawainya gitu ya. Jadi belanja kita tetap dicatat 10 juta. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita lihat dulu ya laporan penyajian dan pengungkapan. Kalau kita bicara penyajian berarti bicara laporan keuangan. Kalau bicara pengungkapan itu berarti bicara CALK. Jadi kalau penyajian berarti bicara laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah face halaman depan. Nah, itu ada laporan realisasi anggaran, ada bentar ya. Ada laporan realisasi anggaran, ada laporan arus kas gitu kan ya. Ada laporan ada neraca gitu dan lain sebagainya. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, sementara kalau kita bicara belanja ya kan, bicara belanja nanti akan disajikan di mana? Maka belanja itu nanti akan disajikan di laporan realisasi anggaran. Nah, di laporan realisasi anggaran dan juga nanti belanja akan dilaporkan di laporan arus kas juga ya kan, ada dari arus kas operasi, ada dari kas investasi itu ya. Misalnya kita belanja mobil, maka dia akan masuk di laporan arus kas di aktivitas investasi. Dan juga akan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau pengungkapan itu yang penting adalah memberikan penjelasan gitu ya. Jadi bagaimana cara membuat ungkapan yaitu terserah. Jadi bentuknya tidak baku ya, terserah kepada kita. Oke, lanjut. Ini contoh penyajian ya, contoh penyajian dari laporan realisasi anggaran. Nah, ini ada pendapatan, ada pendapatan pajak, bla 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 bla, bisa dilihat. Kemudian belanjanya nanti ditulis ada belanja operasi, ada belanja modal. Belanja operasi ada belanja pegawai, belanja mohon maaf nih. Oke, ada belanja pegawai, belanja barang, ada belanja pansos, ada macam-macam belanja. Kemudian ada belanja modal. Jadi ada belanja operasi dan belanja modal. Modal ada belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Kemudian ada aset tetap lainnya. Dan belanja aset lainnya. Oke, sebentar saya tak ambil minum dulu.
Oke, kita lanjut ya. Kemudian kalau kita lihat nih jenis belanja pemerintah. Nah, ada yang namanya bersifat expendable, berarti dia menjadi expend, tidak menjadi aset pemerintah. Jadi contohnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah mohon maaf nih. Jadi kalau expendable berarti dia menjadi expend, tidak menjadi aset pemerintah. Contohnya apa? Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, itu semuanya adalah expendable gitu ya. Kemudian belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bansos dan lain-lain itu adalah expendable. Nah, kalau yang menambah aset pemerintah itu pada dasarnya adalah belanja modal ya. Belanja modal. Nah, kalau menambah aset ini disebut dengan belanja yang bersifat intracomptable, nah, karena ini menambah aset. Terdiri dari belanja modal, nah, kemudian juga belanja barang persediaan. Nah, dan belanja bansos yang menghasilkan barang milik negara. Jadi bansos tapi dalam hal kita membeli peralatan, membeli apa gitu ya. Itu namanya intracomptable. Nah, itu belanja yang menambah aset. Nah, cara umum adalah belanja modal. Belanja persediaan ini menambah aset dalam bentuk persediaan. Tapi asetnya kalau persediaan kan akan habis pakai dalam waktu kurang dari 12 bulan. Begitu juga bansos biasanya akan diserahkan dalam waktu kurang dari 12 bulan. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kemudian nanti kita lihat bagaimana cara mencatatnya ya. Nah, jadi belanja itu secara umum ada yang bersifat belanja modal, ada belanja operasional. Nah, belanja operasional itu ada yang langsung expend, yang jadi expend, kemudian ada yang menghasilkan persediaan. Konstruksinya kira-kira seperti ini untuk belanja. Nah, bagaimana cara mencatatnya gitu ya? Kalau belanja tersebut adalah tidak menghasilkan aset atau tidak menghasilkan barang, ya kan, tidak menghasilkan persediaan atau tidak menghasilkan aset, nah maka secara umum akan dicatat beban. Nah, jadi beban pada belanja yang masih harus dibayar. Nah ini ingat tadi ya. Jadi kalau kita bicara apa namanya beban atau belanja, maka tadi prosesnya adalah mulai dari terima barang dan jasa, kemudian ada SPP, kemudian baru ada SPM, baru SP2D. Nah, kalau tidak menghasilkan barang dan jasa, maka mulai pencatatannya adalah pada saat kita lakukan atau kita membuat SPP atau diterimanya resume tagihan. Maka otomatis kita akan catat beban pada belanja yang masih harus dibayar. Ini di buku akrual saja. Kenapa? Karena ini belum membayar. Jadi pertama dicatat di buku akrual. Di buku kasnya nggak ada. Nah kemudian nanti pada saat dibayar maka otomatis beban yang masih harus dibayar berarti harus hilang dong. Nah gitu kan. Nah, jadi beban yang masih harus dibayar itu nanti harus hilang dong. Nah, gitu. Nah, maka otomatis nanti akan dihilangkan. Nah, akan didebit. Belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Ini pada saat dibayar di buku besar. Nah, karena ini sudah dibayar, maka kita akan mencatat belanjanya juga. Maka belanja pada ditagihkan ke entitas lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau kemarin waktu di Pemda biasanya Pemda tidak mencatat ini.
Pemda biasanya tidak mencatat ini kalau di Pemda. Langsung dicatatnya sini. Nah, sehingga di sini catatnya langsung beban pada bukan ditagihkan tapi pada RKPPKD, RKPPKD gitu ya. Pada saat kita bicara kemarin waktu di Pemda. Waktu di Pemda kan kita pakai istilahnya RKPPKD, beban pada RKPPKD. Nah, kalau yang di buku besar, kemarin pakai istilahnya adalah estimasi perubahan SAL. Nah, kebetulan memang di pemerintah pusat menggunakan istilah yang sama. Jadi ditagihkan ke entitas lain gitu ya. Kalau di sana beda, kalau di sini sama. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Yakin? Enggak ada yang mau ditanya? Nadia gimana Nadia? Enggak tanya? Anda boleh sambil makan minum ya, enggak apa-apa ya. Asal jangan makan minum di kamar, nanti dimarahin sama ibu bapak ya. Oke, Eriko ada pertanyaan nggak Eriko? Belum, Pak. Belum. Umar gimana, Mar? Belum ada, Pak. Bisa paham? Piin mana In? Belum, Bisa Pak. memahami? Bisa, Pak. Bisa. Arya bisa Arya? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Noval? Bisa, Val? Insya Allah, Pak. Bisa, Pak. Oke, Gamara gimana Gamara bisa? Bisa, Pak. Fadli? Bisa Fadli? Bisa ngikuti? Ya Fadli? Oke. Silvi gimana Silvi? Bisa ngikuti? Masih bisa, Pak. Mega, mana Ga? Mega? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kalau bisa kita lanjut ya. Masih ada waktu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh. Nah, contoh misalnya ya. Dibayar belanja pegawai sebesar 750 dengan menerbitkan SPM dan SP2D. Berdasarkan SPM dan SP2D berdasarkan SPM SP2D, Satuan Kerja memproses dokumen tersebut sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut. Nah, jadi pada saat SPP atau SPM terbit, maka kita akan catat di buku akrual dulu ya. Jadi catat di buku akrual. Nah, karena ini adalah belanja pegawai, maka kita catat sebagai beban pegawai pada belanja yang masih harus dibayar. Kenapa? Karena kita belum bayar. Jadi kita mengakui utang dulu, mengakui utang. Jadi belanja yang masih harus dibayar itu adalah utang, mengakui utang. Nah, kemudian nanti pada saat SP2D keluar dari KPPN di sini, maka kita catat di sini ya, di akrual dulu kita catat belanja yang masih harus dibayar hilang pada ditagihkan ke entitas lain. Kalau dua ayat jurnal ini digabungkan, maka jurnalnya sebetulnya beban pegawai pada ditagihkan ke entitas lain. Hampir mirip dengan Pemda. Pemda belanja pegawai pada RKPPKD. Oke. Nah, karena SP2D udah keluar, maka otomatis karena SP2D udah keluar, maka otomatis kita catat di buku kasnya, gitu ya. Belanja pegawai pada ditagihkan ke entitas lain. Pada saat bikin anggaran itu single entry, tapi pada saat realisasi kita double entry ya. Jadi di buku kas kita catat belanja pegawai pada ditagihkan ke entitas lain. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, oh ya, monggo Mega.
Live, Pak. Itu live. Oh ya live, silakan live kamu tanya. Kalau misalnya tadi di Pemda kan di kasnya itu belanja pada EPSAL. Nah, belanja ini kan bakal ngurangi saldo sal. Tapi di pemerintah pusat ini tadi di kreditnya itu belanja yang masih harus dibayar. Jadi gimana mau tahu perubahan salnya gitu, Pak? Ada terjadi penurunan sal. Terima kasih. Oke. Ini ya, live. Jadi kalau kita bicara belanja, maka sebetulnya kita bicaranya nanti di sini nih, di sisi buku kas. Nah, jadi belanja ini nanti akan mengurangi yang namanya saldo anggaran lebih, gitu ya, saldo anggaran lebih. Nah, jadi memang kalau kita bicara di pemerintah daerah, kita menggunakan estimasi perubahan sal, gitu ya, menggunakan estimasi perubahan sal. Tetapi sebetulnya estimasi perubahan sal itu adalah hanya akun penyeimbang saja, hanya akun penyeimbang saja. Nanti sal itu akan dihitung, salnya itu akan dihitung sal awal ditambah dengan pendapatan dikurangi dengan belanja. Atau kalau Anda, saya hapus dulu nih ya. Nah, jadi kalau pada saat Anda menghitung atau membuat LP sal, di sana sebetulnya itu kan langsung saldo awal, bla 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 bla, ditambah dengan surplus atau defisit LRA. Nah, surplus atau defisit LRA ini yang sebetulnya ini adalah pendapatan dikurangi dengan belanjanya, gitu ya. Nah, sehingga belanja otomatis sebetulnya mengurangi sal di sini. Nah, karena kalau dia banyak belanja, berarti otomatis terjadi defisit, gitu kan ya. Tapi prinsipnya sama sebetulnya. Jadi nanti tetap akan mengurangi saldo anggaran lebih. Saldo anggaran lebih itu sebetulnya lebih banyak kepada kas uang tunainya. Kenapa kok uang tunai? Karena kita bicara LRA, laporan realisasi anggaran, itu adalah pendapatan tunai dan belanja tunai, gitu ya. Itu seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, memang di sini di akrual untuk sementara kita menggunakan akun transisi namanya belanja yang masih harus dibayar untuk mencatat utang. Jadi nanti kalau ternyata Anda di akhir tahun membuat laporan keuangan ada belanja yang masih harus dibayar, artinya Anda sudah terima barangnya tapi Anda belum bayar. Tapi begitu Anda sudah bayar, di sini otomatis saling menghilangkan debit dan kredit. Sehingga kalau kita gabungkan ini ya, kalau kita gabungkan sebetulnya ini hilang, maka otomatis beban pegawai pada ditagihkan ke entitas lain. Kalau di Pemda beban pegawai pada RK PPKD. Itu aja. Oke, lanjut ini contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya adalah terkait dengan pemeliharaan. Pada prinsipnya sama. Jadi pada saat ini kan tidak menghasilkan barang ya, tidak menghasilkan barang atau persediaan. Nah, jadi pada saat tidak menghasilkan barang atau persediaan, kita akan catat beban pada belanja yang masih harus dibayar, kemudian pada saat nanti dibayar adalah belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Ini disingkat dekel. Nah, dekel nanti ada dekel, ada diterima dari entitas lain, gitu ya. Terserah nanti disingkatnya apa gitu. Dedel dan dekel biasanya. Dedel dan dekel biasanya. Nah ini, Oke, ini prinsipnya sama. Nah, kemudian bagaimana kalau belanja tersebut menghasilkan aset? Contohnya misalnya persediaan. Nah ini dikit ya. Kalau misalnya dia menghasilkan aset, maka otomatis harus ada dong pencatatan asetnya, harus ada dong pencatatan persediaannya, kan itu. Contoh misalnya belanja untuk persediaan untuk operasional, untuk produksi dan lain sebagainya ini ya. Dan juga termasuk belanja untuk bansos ini atau yang akan diserahkan kepada masyarakat. Nah, kalau dia menghasilkan barang,
baik itu persediaan maupun aset tetap, maka kita harus catat asetnya. Asetnya dicatat kapan? Pada saat diterima asetnya. Berarti pada saat ini berita acara sebetulnya, berita acara serah terima. Jadi pada saat berita acara serah terima atau persediaan diterima, maka dicatat persediaan yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Jadi prosesnya kan tadi ya. Jadi prosesnya diingat waktu tadi. Jadi ada DIPA, kemudian setelah itu komitmen itu berarti perjanjian pengadaan barang dan jasa, kemudian baru kita terima barang. Nah, terima barang, kemudian baru kita terima resume atau kita buat SPP, kemudian SPM, kemudian SP2D. Nah, di sini kalau kita terima barang, bikin berita acara serah terima, maka kita akan mencatat persediaan yang belum register. Kalau tadi ada terima barang nggak belanja pegawai? Tidak ada, karena belanja pegawai tidak menghasilkan barang. Jadi begitu kita terima barang, di sini ada persediaan yang belum diregister. Ada utang dong? Iya, kita sudah terima barang tapi belum bayar. Maka utang. Utang itu udah diterima tagihannya belum? Belum. Karena tagihan nanti akan diterima di sini pada saat kita membuat SPP, resume tagihan. Gitu ya. Sehingga di sini kita akan catat utang yang belum diterima tagihannya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, yakin semuanya ya. Nah, begitu nanti jatuh di sini di SPP, nah, jatuh di SPP berarti tagihannya udah diterima dong. Maka begitu SPP keluar, maka kita akan catat utang yang belum diterima tagihannya di debit, kreditnya kembali ke belanja yang masih harus dibayar. Jadi pada saat SPP kita mengakui belanja yang masih harus dibayar. Udah ada tagihannya, siapa yang nagih udah. Baru pada saat SPM sama. Pada saat SPM tidak ada masalah. Pada saat SP2D. Pada saat SP2D sama, ya kan? SPP SPM itu satu ini ya. Satu event, dianggap satu event, satu jurnal. Karena apa? SPP itu otomatis dibuat SPP, setelah itu langsung diverifikasi, dibuatkan SPM. Nah, itu jadi dianggap satu event gitu ya. Nah, kemudian pada saat kita bayar SP2D berarti belanja yang masih harus dibayar hilang, kreditnya adalah dekel itu tadi. Sama persis dengan belanja yang menghasilkan atau yang tidak menghasilkan barang. Oke. Nah, udah. Nah, kemudian setelah itu barangnya itu kita register. Ingat bahwa di SAI sistem akuntansi instansi, kemarin ada sistem apa aja ya? Masih ingat nggak ya? Ada sistem akuntansi keuangan dan ada satunya apa nih namanya? SIMAK BMN. Nah, nanti persediaannya itu akan dicatat ke dalam SIMAK. Nah, pada saat persediaan dicatat ke dalam SIMAK atau verifikasi persediaan, maka dicatat persediaan yang tadinya belum diregister hilang menjadi persediaan. Persediaan pada persediaan yang belum diregister. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nggak ada? Izin, Pak. Ya, silakan. Untuk verifikasinya itu apakah harus di akhir setelah dibayar atau sebelum dibayar itu sudah boleh diverifikasi, Pak? Oke, nah apakah verifikasinya setelah dibayar atau sebelum dibayar? Artinya di input ke SIMAK-nya apakah setelah dibayar atau sebelum dibayar itu. Nah, pada prinsipnya boleh. Boleh sebelum dibayar juga tidak apa-apa, setelah dibayar juga tidak masalah. Ya. Karena apa? Waktunya itu juga sangat-sangat cepat. SPM itu begitu dikirim ke KPPN, maka KPPN selama tidak ada kesalahan ya, itu akan memproses dalam waktu paling lama 1 hari. Jadi di hari yang sama itu juga sudah bisa keluar SP2D-nya. Itu. Jadi enggak masalah. Jadi
apakah dicatat sebelum atau sesudah. Intinya bahwa barang yang ada itu nanti biar teradministrasi dengan baik, maka barang tersebut harus diinput ke dalam SIMAK. Nah, gitu ya. Pada saat disimak diinput, maka dia berubah dari yang belum di register menjadi telah diregister, gitu ya. Itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, waktunya udah habis ya? Kita habis ya waktunya ya? Iya, Pak. Sampai jam 10 kita, Pak. Sampai jam 10. Oke. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, nanti ya pada prinsipnya sama ya. Jadi kalau Anda lihat mungkin ini contohnya nih ya. Misalnya ini contohnya, kalau tadi belum ada contohnya. Ini dibeli persediaan 6 juta, maka otomatis sorry. Contoh yang persediaan mana? Nah, ini persediaan 4 juta, otomatis dicatat dulu persediaan yang belum register pada utang yang belum diterima tagihannya, kemudian pada saat resume tagihannya diterima, berarti utang yang belum diterima tagihannya dirubah menjadi belanja yang masih harus dibayar. Kemudian pada saat belanja dibayar, maka belanja yang harus dibayar hilang, diganti. Jadi sini ya, belanja yang masih belum dibayar hilang menjadi dekel gitu. Kemudian pada saat register, maka persediaannya yang belum diregister hilang menjadi persediaan itu. Nah, begitu juga untuk aset belanja modal. Prinsipnya sama persis. Langsung ke contoh saja. Jadi tidak ada bedanya. Jadi pada saat kita beli peralatan 6 juta, maka kita catat peralatan dan mesin yang belum diregister. Pada utang yang belum diterima tagihannya. Ini pada saat kita bikin yang namanya berita acara serah terima. Begitu resume tagihan diterima, kita buatkan SPP dan SPM, maka utang yang belum diterima tagihannya menjadi belanja yang masih harus dibayar. Begitu dibayar, maka otomatis berubah. Belanja yang masih harus dibayar di debit, kreditnya dekel. Kemudian karena sudah keluar uang, maka kita catat juga belanja modalnya. Kemudian pada saat diregistrasi, maka peralatan dan mesin pada peralatan dan mesin yang belum diregister. Itu prinsipnya sama. Nah ini yang sedikit, ini Anda kuliah nggak nih? Ada kuliah lagi nggak nih? Tidak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke. Sebentar Ada, ya Pak. kalau gitu ya. Sebentar, saya ini sedikit agak, sebetulnya bukan rumit ya, tapi agak kompleks sedikit. Menggunakan uang persediaan, menggunakan UP. Nah, kalau UP berarti uangnya ke siapa dulu? Uangnya ke bendahara dulu. Uangnya ke bendahara pengeluaran dulu. Nah, baru nanti belanja oleh bendahara pengeluaran, baru nanti dibuatkan SPP, SPM, SPP, SPM, GU, kemudian keluar SP2D, GU, kan itu kira-kira ya. Nah, tetapi sebelum bendahara terima duit, sebelum bendahara terima duit, UP itu tidak ujuk-ujuk dikasih dari KPPN, tapi si bendahara harus mengajukan dulu ya, mengajukan permintaan UP namanya, permintaan UP. Jadi pengajuan SPM UP dulu. Jadi nanti masing-masing instansi itu UP-nya bisa berbeda-beda tergantung dari besar kecilnya anggaran itu ya.
Nah, pada saat bendahara mengajukan UP, nah ini kita akan mencatat namanya pengeluaran transito UP. Pengeluaran transito UP. Ya. Tetapi ini belum dibayar ya. Sehingga kita mencatat ada pengeluaran transito UP pada pengeluaran transito UP yang masih harus dibayar. Nah, sekaligus pada saat itu karena kita minta uang ke KPPN, maka kita catat piutang dari UP yang akan diterima. Memang sedikit agak agak ribet dikit ya. Piutang dari UP yang akan diterima pada pengeluaran transito. Jadi pengeluaran transitonya hilang. Jadi 2 kali mencatat. Sebetulnya sih kalau mau gampang, mestinya langsung saja dicatat piutang dari UP yang akan diterima pada pengeluaran transito, ya UP atau TUP yang masih harus dibayar, gitu kan? Nah itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian nanti pada saat SP2D keluar, berarti pengeluaran transito UP yang masih harus dibayar itu hilang dong ya. Pengeluaran transito yang harus dibayar itu hilang pada uang muka dari KPPN. Jadi kita dapat uang muka dari KPPN. Nah, dan sekaligus sebetulnya kita akan mencatat kas di bendahara pengeluaran pada piutang dari UP yang akan diterima. Nah, sebetulnya kalau dari rangkaian sekian banyak ya, itu kalau kita catat itu sebetulnya bunyinya kas di bendahara pengeluaran pada uang muka dari KPPN sebetulnya. Rangkaian-rangkaian itu hasil akhirnya seperti itu. Cuman karena akuntansi kita yang menggunakan sakti, ini terutamanya menggunakan sakti ya. Asumsi kita menggunakan sakti. Kalau menggunakan saibah lebih simpel sebetulnya. Nah, karena sakti ini didesain tidak hanya untuk akuntansi, tapi untuk manajemen, maka biar kelihatan langkah-langkahnya, maka otomatis setiap langkah itu tadi dibuatkan, tiap event dibuatkan satu jurnal. Dibuatkan jurnal ya. Jadi kalau di awal tadi kita baru membuat SPP atau SPM itu ya, nah itu sudah mencatat dulu, oh pengeluaran transito, pada pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Kemudian berarti kita punya piutang pada pengeluaran transito. Nah, begitu terima uang, maka kita catat, oh berarti ada, sorry kok ke sini. Nah ini, jadi pengeluaran transito pada uang muka dari KPPN. Terus kita catat kas di bendahara pengeluaran pada piutang dari UP ya, atau piutang UP yang akan diterima. Itu kira-kira sedikit yang agak kompleks seperti itu. Ini contoh mengajukan UP 40 juta. Maka langsung di jurnal pengeluaran transito UP TUP 40 juta pada pengeluaran transito UP TUP yang masih harus dibayar atau yang akan diterima sebetulnya ya, yang masih harus dibayar 40 juta. Kemudian kita bicara piutang pada pengeluaran transito 40 juta, gitu ya. Kemudian pada saat diterima uangnya, nah ini yang tanggal 3 itu diterima uangnya, itu kita catat pengeluaran transito pada uang muka dari KPPN. Terus kas di bendahara pengeluaran pada piutang. Piutangnya hilang, tinggal muncul itu tinggal kas di bendahara pengeluaran pada uang muka dari KPPN. Itu kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian pada saat transaksi nanti ya, pada saat transaksi prinsipnya sama gitu ya. Nah, jadi pada saat transaksi prinsipnya sama. Jadi nanti pada saat ada pembayaran gitu ya, pada saat ada pembayaran, katakanlah pembayaran atas belanja menghasilkan persediaan, maka otomatis pertama kita catat persediaan aset yang belum diregister gitu ya, pada utang yang belum diterima tagihannya. Kemudian
Nah ini misalnya berikutnya kita ajukan setelah belanja itu kan baru diajukan SPJ. Maka pada saat SPJ kita catat beban sama ini belanja yang masih harus dibayar sama, kemudian utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih belum dibayar. Kemudian baru pada saat SP2D-nya keluar, kita catat belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Ini secara prinsip sama dengan LS, ya, secara prinsip sama dengan LS jurnalnya. Hanya ada penundaannya dulu ya, hanya ada penundaan. Nah itu. Karena belanjanya ini akan disahkan pada saat GU keluar atau pada saat disahkan gitu. Oke, mungkin untuk sementara itu ya. Ini ada beberapa contoh lagi, nanti mungkin Anda bisa lihat ya. Ada beberapa contoh nanti Anda bisa lihat. Nah, kemudian untuk hari ini cukup ya. Kemarin nggak saya kasih PR, insya Allah nanti akan saya kasih PR. Nah, akan saya kasih PR, ya ada problem ya, insya Allah ada problem biar kita bisa lebih banyak latihan. Yaitu mulai dari yang pertemuan kedua dan pertemuan ketiga hari ini. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan nih teman-teman? Nggak ada pertanyaan? Christopher, mana Christopher? Ya bisa Pak. Oke. Aul, udah bisa Aul? Aulia? Sudah Pak. Oke. Andy, gimana Andy? Bisa? Dave? Insya Allah. Oke. Ya sudah. Kalau sudah bisa, nanti saya akan posting tugas di GCR ya. Nanti Anda kerjakan di GCR dan dikumpulkan lewat GCR lagi. Oke, terima kasih. Saya kira untuk hari ini pertemuan kita cukup dan kita ketemu lagi minggu depan.